Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya pribadi, dan berterima kasih tentunya kepada Bapak Ibu Pembala di sini yang sudah mengundang kami. Sempat saya perhatikan di dalam chat dengan Bapak Pembala itu di bulan November 2023. Jadi ketika saya menghubungi beliau, saya juga agak khawatir Pak Gembala masih ingat atau soalnya ada beberapa ketika saya hubungi mereka lupa karena sudah terlalu lama. Tetapi puji Tuhan, beliau mengingat dan kemudian kita mengkonfirmasi untuk hari ini pelayanan di sini. Saudara, seperti suami katakan tadi bahwa kami berdua memberi diri dalam pelayanan interdenominasi. Jadi bukan dari GPDI saja, walaupun kami memang teristimewa, saya lahir dari GPDI dan pengembalaan kami begitu dekat dengan Gembala Senior J.O. Wotolo yang saya anggap sebagai orang tua angkat kami, dan juga suami demikian. Dan puji Tuhan, saudara, ini kali yang pertama, dan tentu sebelum memulai sekali lagi mohon maaf untuk keterlambatan ini, dan oleh kemurahan Tuhan kami diberkati dengan kendaraan pelayanan, jadi lebih besar sedikit dari kendaraan yang kami punya. Jadi ini kali ketiga kami menggunakan itu. Jadi kalau di daerah-daerah yang sempit berbatuan agak memperlambat ya saudara. Juga tadi ada kendala, salah seorang dari kami yang sakit perut sebelumnya. Saya sebenarnya juga sakit perut, tapi saya tahan-tahan saudara. Saya percaya Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya awali di dalam Matius 22 ayat 37, 38 dan 39. Kita akan sama-sama baca dengan suara yang keras sampai kita mendengar suara kita sendiri. Di dalam hitungan yang ketiga, Matius 22 ayat 37, 38, 39. Biasa berdiri. Jadi semua sudah berdiri. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan dulu. Saudara, di dalam Tuhan, saya beri judul renungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini, ingat salibnya. Nah, kita awali dengan pembacaan tadi, tetapi kita akan kembali ke sana. Kita masuk dulu di 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, 7 perkataan ini saya akan bacakan bagi kita sekalian untuk remind, untuk kita sama-sama mengingat. Yang pertama di dalam Lukas 23 ayat 34, di sana Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, Lukas 23 ayat 43, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang ketiga, Yohanes 19 ayat 26
perkataan Yesus kepada Yohanes dan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," yang menuju kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Ayat yang selanjutnya, yang bagian keempat, Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34, kita sama-sama tahu perkataan ini, "Eli Eli lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang kelima, Yohanes 19 ayat 28, "Aku haus." Keenam, Yohanes 19 ayat 30, "Sudah selesai." Dan yang terakhir, Lukas 23 ayat 46, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kalau kita perhatikan, dan ini saya bagikan berkat firman Tuhan pada kesempatan ini yang sudah terlebih dahulu datang dan memberkati saya, kita akan lihat 3 perkataan yang pertama. Ketiga perkataan yang pertama ini itu sesungguhnya bukan tentang diri Yesus, tetapi tentang orang lain. Sekali lagi, bukan tentang dirinya, tetapi tentang sesamanya. Dan kalau kita kemudian fokus pada kesempatan ini pada 2 perkataan saja, saudara, mari kita melihat apa yang akan Tuhan ajarkan atau teladan apa yang kita akan terima dari perkataan Yesus ketika Dia disalib di Golgota dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Mari kita lihat kembali dalam Lukas 23 ayat 34, ketika Yesus bilang begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini bicara tentang pengampunan. Bagaimana kita diajarkan untuk mengampuni. Bahkan ketika penderitaan yang Yesus terima begitu berat, Dia sanggup melepaskan pengampunan kepada orang yang membuat Dia menderita. Perhatikan, saya dan saudara juga diajarkan, saudara, untuk mengampuni. Pertanyaannya, mampukah saya dan saudara mengampuni ketika benar-benar kita dibuat sangat menderita oleh orang lain? Saudara, secara manusia mungkin kita akan bilang dan menjadi wajar ketika kita sampaikan, "Sota lalu beda beki-beki, sota lalu koma." Tetapi mari kita belajar kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan sanggup mengampuni walaupun Dia dibuat sangat menderita. Kita tahu sama-sama penderitaan Tuhan Yesus. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau dibandingkan dengan penderitaan kita, dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, saudara, penderitaan yang kita alami itu penderitaan biasa-biasa saja, tidak akan melebihi kekuatan kita, amin. Tetapi yang kita perhatikan ketika Dia menderita, saudara, bahkan saya pernah sampaikan di suatu pemberitaan firman Tuhan, kita bisa melakukan baptisan air. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi seorang yang bernama Yesus, Anak Allah yang diserahkan bagi saya dan saudara, Dia bukan hanya dibaptis dengan air, Dia bukan hanya dibaptis dengan Roh Kudus, Dia dibaptis dengan darah. Saudara, perhatikan ini. Mungkin terlalu ekstrim bagi kita untuk mendengarkan perkataan ini, tidak lazim. Tetapi kalau kita lihat apa yang dialami Yesus sekujur tubuhnya, tanpa terkecuali berdarah. Di tengah penderitaannya, saudara, keringat darah, pecah pembuluh darah sekujur tubuhnya. Itu yang dia alami, saudara, yang tidak mungkin
di posisi seperti dia. Tetapi dia sanggup untuk menanggung semuanya itu. Bahkan tidak ada sesuatu pun keinginannya untuk membalas. Dia melepaskan pengampunan. Yeremia 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Perhatikan ini saudara. Dia membiarkan diri dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika kita merasa benar, ada kalanya timbul keinginan kita untuk membenarkan diri, dan tidak jarang kita bilang, kalau saya benar, saya lawan. Betul saudara? Manusiawi sekali. Kalau kita merasa kita pada posisi yang benar, kita akan melawan, kita akan bertindak atas alasan itu. Perhatikan saudara, 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahkan ada sebuah tuntutan saudara dari Bapa di surga untuk dia mengalami penderitaan ini, bukan karena dia melakukan dosa, tetapi karena dia menanggung dosa saya dan saudara. Haleluya. Supaya di dalam Dia, kata firman Tuhan, kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kalau juga kita perhatikan saudara, apa yang sudah kita baca tadi di dalam Yesaya, sebenarnya sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini saudara, sebagai manusia kita tahu dia bisa mengadakan mujizat, dia bisa membalas, dia bisa melawan mereka saudara, dengan mujizat yang dia bisa kerjakan selama itu. Tetapi dia memilih untuk tidak membalas. Jika dibandingkan dengan saya dan saudara, ketika kita merasa punya kemampuan, ketika kita merasa punya ada backingan, ada kekuatan untuk membalas, kita cenderung membalas dan tidak mengampuni. Coba periksa kehidupan saya dan saudara. Apakah selama ini yang kita selalu lakukan seperti Yesus itu saja yang aku minta? Apakah timbul dalam hatimu dengan keinginan yang tulus, dengan niat benar, Tuhan, saya mau seperti Engkau, sanggup mengampuni walaupun saya punya kekuatan bisa membalas. Amin saudara. Haleluya. Mungkin saudara dan saya bilang begini, ya Tuhan Yesus, beda dengan kami manusia. Tetapi sadarilah dalam kehidupan Engkau dan kehidupan saya secara pribadi, Engkau punya Roh Kudus yang akan memberikan Engkau kekuatan, kemampuan untuk mengampuni di dalam penderitaan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus mampu, tetapi Dia tidak mau membalas, melainkan mengampuni. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Selanjutnya ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang
luar biasa Tuhan kita. Amin. Teladan yang harus kita ikuti. Belajar dari Yesus. Salibnya mengajarkan kita saling mengampuni karena teladannya sudah diberikan kepada saya dan saudara. Dan selain daripada itu, pengampunan Tuhan sudah bekerja dan kita diampuni. Yang kedua, Lukas 23, perkataan Tuhan Yesus ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada seorang yang disalib juga di sebelah kanannya, yang bernama Dismas. Menurut tradisi Yahudi, di Alkitab tidak dicatat, tetapi siapapun namanya, tetapi benar kenyataan bahwa ada seorang yang di samping Yesus yang disalib karena kejahatan yang luar biasa. Orang yang disalib atau mendapat hukuman salib itu adalah orang yang melakukan kejahatan yang sudah tidak terkatakan lagi. Dismas, salah seorang penyamun yang di samping Yesus, karena ada dua orang penyamun di kanan dan di kiri. Dismas ada di kanan Yesus, dan ketika dia datang kepada Yesus dengan pengakuan imannya, saudara, ingatlah akan aku ketika engkau datang memerintah sebagai raja, saudara. Dia mengakui Tuhan. Dan di sanalah Tuhan bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini bicara tentang apa? Tentang Yesus penuh dengan kasih, saudara. Bahkan sampai ketika dia menderita di kayu salib, dia sanggup mengampuni dan mengasihi orang lain. Amin, saudara. Haleluya. Dia masih memberikan kesempatan kepada penyamun yang berdosa, dan orang tidak akan mendapatkan kesempatan kalau yang memberi kesempatan itu tidak punya kasih. Jadi saya dan saudara diajarkan Tuhan untuk punya kasih, memberikan kesempatan kepada orang lain. Kalau orang lain sudah minta ampun, sudah minta maaf, kasihi mereka. Amin, saudara. Haleluya. Mengasihi. Dan dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Karena kasih Tuhan kepada saya dan saudara, sehingga menutupi dosa saya dan saudara. Dan demikian juga saya dan saudara diajarkan Tuhan. Setelah Tuhan memberikan teladannya bagi kita, mari kita belajar dari salibnya. Dia masih mengerjakan kasih itu sampai disalib Golgota, menjelang kematian. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas 23, kalau kita perhatikan ayat 43 tadi, di sana dikatakan sesungguhnya hari ini juga. Hari ini ada artinya, saudara. Hari ini juga kalau kita bandingkan dengan Amsal 3 ayat 27, di sana dikatakan janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kalau engkau diberikan kesempatan oleh Tuhan, diajarkan oleh Tuhan untuk mengampuni, untuk mengasihi, hari ini juga, saudara. Jangan tunda. Ya, jangan tunda, saudara. Karena Yesus
Yesus tidak menunda-nunda hal yang baik untuk dilakukan kepada seorang yang berdosa besar sekalipun. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dia, Tuhan mengasihi dia. Dan tidak tanggung-tanggung, kata firman Tuhan, hari ini juga dia adalah orang yang pertama bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini juga suatu kesempatan, suatu belas kasihan, suatu kasih karunia. Dia yang penuh dosa mendapat kasih dari Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kita sudah baca ini menggambarkan apa? Bahkan Yesus di sisa-sisa hidupnya, di sisa-sisa tenaga yang hampir habis, di sisa-sisa nafasnya yang hampir putus, tetap melepaskan pengampunan, tetap melepaskan kasih. Bagaimana dengan saya dan saudara? Tuhan ajarkan kalau kita melakukan hal yang baik kepada orang lain, lakukan sekarang, jangan tunda-tunda. Dan bahkan saudara, segera saat ini juga kita bereskan. Kalau mungkin ada kepahitan dengan orang lain, mungkin ada dendam kepada orang lain, mari kita bereskan, kita ampuni, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau mungkin ada suatu niat kita untuk melakukan kebaikan, saudara, lakukan itu, jangan tahan-tahan. Saya punya prinsip begini, saya tidak mau kehilangan momen untuk berbagi. Jadi kalau Tuhan sudah suruh saya berbagi, saya akan berbagi, walaupun saya harus mengorbankan keinginan saya pribadi atau bahkan keinginan dalam keluarga kami. Dan saya boleh mengalami Tuhan tidak tutup mata. Bertindak segera, saudara, bertindak segera. Karena ada ayat Alkitab juga bilang, saudara, kalau engkau tidak kerjakan, iblis nanti akan masuk dan akan mempengaruhi engkau. Akhirnya tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah mengampuni, tidak pernah mengasihi. Jangan tunda, saudara, hari ini juga. Dan apa, saudara, sampai akhir menjelang kematian Yesus ini bicara tentang apa? Tidak melihat kondisinya, tidak melihat kelemahan fisiknya. Semaksimal mungkin Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara untuk berbuat itu. Karena kalau orang merasa dirinya, saya punya keterbatasan, saya begini, saya begitu, tidak akan selesai kekurangan saya dan saudara. Karena kita manusia, tetapi kalau kita mau melakukan semaksimal mungkin seperti apa yang Yesus lakukan, bahkan di sisa-sisa hidupnya dia melakukan tugas Allah semaksimal mungkin, sekuat yang dia miliki, saudara. Ketika saya dan saudara pada kesempatan ini, di dalam judul khotbah tadi saya katakan salibnya, ingat salibnya. Mari kita melihat bagaimana teladan Tuhan bagi kita semua mengampuni dan mengasihi. Ingat salib itu, saudara, sebab bukan salib kalau hanya vertikal dan tidak horizontal. Amin, saudara. Kita hanya pada Tuhan, Tuhan, Tuhan saja. Tanda salib itu bukan hanya satu garis dari bawah ke atas, atas ke bawah, tetapi juga ke kiri dan ke kanan. Amin. Itu bicara tentang kita dengan sesama kita. Sekali lagi,
Bukan salib kalau kita hanya mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama. Bukan salib kalau kita menikmati pengampunan Tuhan dan kita tidak mengampuni orang lain. Bukan salib, saudara. Ingat salibnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak akan panjang lebar lagi, saudara, untuk pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, ketika kita ingat salibnya, kita melihat kasih Tuhan di sana. Kita melihat pengampunan Tuhan sampai akhir hidupnya. Mari saya dan saudara mengampuni. Mari saya dan saudara mengasihi. Mengampuni tidak akan terjadi kalau tidak mengasihi. Mengasihi bukan mengasihi kalau tidak memberi. Dia memberi hidupnya bagi saya dan saudara. Puji Tuhan.